Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfiah Hayati Jeva, NIM C1B020003 dari kelas R003 Manajemen 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi biaya tenaga kerja dengan mata kuliah akuntansi biaya dengan dosen pengampu Bapak Yuliusman SE MSI AK. Baiklah, yang pertama yaitu ada pengertian dan penggolongan biaya tenaga kerja. Pengertian biaya tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan usaha fisik atau mental yang dikeluarkan karyawan untuk mengolah produk. Biaya tenaga kerja adalah harga yang dibebankan untuk penggunaan tenaga kerja manusia tersebut. Dapat juga diartikan semua balas jasa yang diberikan oleh perusahaan kepada semua karyawan. Elemen biaya tenaga kerja yang merupakan biaya produksi adalah biaya tenaga kerja untuk karyawan di pabrik. B. Penggolongan biaya tenaga kerja. Yang pertama, penggolongan menurut fungsi pokok dalam organisasi perusahaan. Organisasi dalam perusahaan manufaktur dibagi menjadi ke dalam 3 fungsi pokok: produksi, pemasaran, dan administrasi. Oleh karena itu, perlu adanya penggolongan dan pembedaan antara tenaga kerja pabrik dan tenaga kerja non-pabrik. Selanjutnya, pembagian ini bertujuan untuk membedakan biaya tenaga kerja yang merupakan unsur harga pokok produk dari biaya tenaga kerja non-pabrik, yang bukan merupakan unsur harga pokok produksi, melainkan merupakan unsur biaya tenaga usaha. Dengan demikian, biaya tenaga kerja perusahaan manufaktur digolongkan menjadi biaya tenaga kerja produksi, biaya tenaga kerja pemasaran, dan biaya tenaga kerja administrasi dan umum. Berikut ini diberikan beberapa contoh biaya tenaga kerja yang termasuk dalam tiap golongan tersebut. Yang pertama ada biaya tenaga kerja produksi. Biaya tenaga kerja produksi yaitu biaya yang dikeluarkan untuk membayar tenaga kerja bagian produksi yang meliputi gaji karyawan produksi, biaya tunjangan karyawan pabrik, upah lembur karyawan pabrik, upah mandor pabrik, gaji manajer atau pimpinan pabrik. Yang B. Biaya tenaga kerja pemasaran. Biaya tenaga kerja pemasaran yaitu biaya yang dikeluarkan untuk membayar tenaga kerja bagian pemasaran yang meliputi gaji karyawan pemasaran, biaya tunjangan karyawan pemasaran, biaya komisi pemasaran, gaji manajer atau pimpinan pemasaran. Selanjutnya yang C. Biaya tenaga kerja administrasi dan umum, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk membayar tenaga kerja administrasi yang meliputi gaji karyawan bagian akuntansi, gaji bagian personalia, gaji bagian sekretariat, biaya tunjangan karyawan bagian akuntansi, biaya tunjangan karyawan bagian personalia, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu penggolongan menurut kegiatan departemen-departemen perusahaan. Biaya tenaga kerja dalam departemen perusahaan tersebut digolongkan sesuai dengan bagian-bagian yang dibentuk dalam perusahaan tersebut. Tenaga kerja yang bekerja di departemen-departemen non-produksi digolongkan pula menurut departemen yang menjadi tempat kerja mereka. Misalnya departemen produksi suatu perusahaan kertas terdiri dari 3 departemen, yaitu bagian pulp, bagian kertas, dan bagian penyempurnaan. Dengan demikian, biaya tenaga kerja departemen-departemen non-produksi dapat digolongkan menjadi biaya tenaga kerja bagian akuntansi, biaya tenaga kerja bagian personalia, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada penggolongan menurut jenis pekerjaannya. Dalam suatu departemen, tenaga kerja dapat digolongkan menurut sifat pekerjaannya. Misalnya dalam suatu departemen produksi, tenaga kerja digolongkan sebagai berikut: operator, mandor, dan penyelia atau superintendan. Dengan demikian, biaya tenaga kerja juga digolongkan menjadi upah operator, upah mandor, dan upah penyelia. Penggolongan biaya tenaga kerja semacam ini digunakan sebagai dasar penetapan diferensiasi upah standar kerja. Gaji masing-masing jenis pekerjaan berbeda satu sama lain. Yang keempat, penggolongan menurut hubungan dengan produk. Dalam hubungannya dengan produk, tenaga kerja dibagi menjadi tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. A. Tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung adalah semua karyawan yang secara langsung ikut serta memproduksi produk jadi yang jasanya dapat diusut secara langsung
pada produk dan yang upahnya merupakan bagian yang besar dalam memproduksi produk. B. Tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja yang jasanya tidak secara langsung dapat diusut pada produk disebut tenaga kerja tak langsung. Upah tenaga kerja tak langsung ini disebut bahwa tenaga kerja tak langsung yang merupakan unsur biaya overhead pabrik. Upah tenaga kerja tak langsung dibebankan pada produk tidak secara langsung, tetapi melalui tarif biaya overhead pabrik yang ditentukan di muka. Dengan kata lain, biaya tenaga kerja tidak langsung adalah biaya tenaga kerja yang timbul dari pembuatan produksi, namun karyawannya tidak langsung berhubungan dengan pembuatan produk tersebut. Contoh pada perusahaan kursi yang termasuk tenaga kerja tidak langsung adalah gaji karyawan, bagian keamanan pabrik, pengawas pabrik, dan lain-lain. Biaya tenaga kerja tidak langsung ini dapat dalam produksi masuk dalam kategori biaya overhead pabrik. Selanjutnya ada akuntansi biaya tenaga kerja. Pada umumnya, akuntansi biaya tenaga kerja dapat dibagi ke dalam 3 golongan besar, yaitu yang pertama gaji dan upah. Gaji dan upah reguler yaitu jumlah gaji dan upah bruto dikurangi dengan potongan-potongan seperti pajak penghasilan karyawan dan biaya asuransi hari tua. Ada berbagai macam cara perhitungan upah karyawan dalam perusahaan. Salah satu caranya adalah dengan mengalihkan tarif upah dengan jam kerja karyawan. Dengan demikian, untuk menentukan upah seorang karyawan perlu dikumpulkan data jumlah jam kerjanya selama periode waktu tertentu. Yang A. Insentif satuan dengan jam minimum atau straight piece work with a guarantee hourly minimum plan. Yang mana karyawan dibayar atas dasar tarif per jam untuk menghasilkan jumlah satuan output standar. Untuk hasil produksi yang melebihi jumlah standar tersebut, karyawan menerima jumlah upah tambahan sebesar jumlah kelebihan satuan keluaran di atas standar kali tarif upah persatuan. Yang B. Taylor Differential Piece Rate Plan. Cara pemberian insentif ini adalah semacam straight piece rate plan yang menggunakan tarif tiap potong untuk jumlah keluaran rendah per jam dan tarif tiap potongan yang lain untuk jumlah keluaran tinggi per jam. Yang selanjutnya premi lembur. Upah kerja lembur adalah upah yang diterima pekerja atas pekerjaannya sesuai dengan jumlah waktu kerja lembur yang dilakukannya. Perlakuan terhadap premi lembur tergantung atas alasan-alasan terjadinya lembur tersebut. Premi lembur dapat ditambahkan pada upah tenaga kerja langsung dan dibebankan pada pekerjaan atau departemen tempat terjadinya lembur tersebut. Perlakuan ini dibenarkan bila pabrik telah bekerja pada kapasitas penuh dan pelanggan mau menerima beban tambahan karena lembur tersebut. Yang ketiga, biaya yang berhubungan dengan tenaga kerja. Yang pertama, setup time. Seringkali terjadi sebuah pabrik memerlukan waktu dan sejumlah biaya untuk memulai produksi. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi produksi disebut biaya pemula produksi atau setup cost. Contoh, biaya desain, biaya training, dan lain-lain. Selanjutnya B. Waktu menganggur atau idle time. Dalam mengolah produk seringkali terjadi hambatan-hambatan, kerusakan mesin atau kekurangan pekerjaan. Hal ini menimbulkan waktu menganggur bagi karyawan atau idle time. Biaya-biaya yang dikeluarkan selama waktu menganggur ini diperlukan sebagai unsur biaya overhead pabrik. Sekian dari saya tentang materi biaya tenaga kerja. Itulah yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.